Ada satu lagi Frederick Injay dari Prancis. Ini tinggi sekali, bisa jadi attacking midfielder, bisa jadi defensive midfielder, posisi yang versatile yang bisa di beberapa posisi ini. Jadi PSS ini nggak lagi bekerja sama dengan satu agen seperti musim-musim sebelumnya. Jadi memang multi agen. Jadi pilihan pemainnya sangat besar juga, Pak. Sangat banyak ya. juga. Jadi halo Teman-teman. teman-teman. Ini jumpa lagi kita dalam rubrik podcast kita Jaban Jaban Garis. Garis. Kita bersama saya Pak John. Ini Saya teman saya Harmin. Herminato. Ini rubrik Jaban Baris ini bincang-bincang kita terkait sepak bola. Bisa PSS, PSIM, atau timnas kalian. Ya. Oke teman-teman. Nih Mas Hermin. Kali ini kita mau bahas apa, Pak? PSS ya? PS ya. Oke, PSS Sleman ya, Pak? Oke, nih. Saya baca terus nih perkembangan PSS PSS Sleman ya. Sleman, Ya, terutama terkait dengan persiapan ya. ya, ya. Dan seperti kita bincang-bincang semingguan yang lalu, dan kita bayangkan bahwa gimana PSS ini ke depan kan, ternyata jawabannya pemainnya ternyata semua Mewah. mewah. Liga Bahkan 1. pemainnya untuk di Liga 1 seharusnya ini, ya. tapi kemudian turun di Liga 2 atau Ya. sekarang Championship. dinamakan Championship Ya. ya, seperti di Liga Inggris. Yes. Liga Inggris dipakai Betul. juga namanya Championship untuk yang strata kedua. Ya. Ini menarik, Pak John. Ya. Kita bahas pemain-pemainnya PSS ini keren-keren, Pak John. Ya, Untuk ya. tim di Championship ya, dan seharusnya nggak ada halangan untuk naik lagi. Oh iya. Karena kualitas pemain-pemainnya masih labelnya Liga 1, Ya. labelnya Super League semua. Seperti Pak John yang terbaru kemarin kan baru saja mengenalkan Ahmad Nuri Fasya. Ini bagaimana dia musim lalu di Persik Kediri, Pak. Liga 1 juga Liga 1. notabene. Terus kemudian ada kipernya Muhammad Fahri dari Malut United. Terus kemudian ada Salman Al-Farid juga, dia dari timnas juga, jebolan timnas dan musim lalu di PSBS Biak, Pak. Oh, Ini malah ini Liga ya, 1 kan? dari banyak Liga 1-nya. Kemudian Ya, ya. Terence Puhiri dari Ya. Borneo FC. Ini juga pemain bintang juga labelnya, dan ini keren, Ya. keren juga. Nah, ini dipadukan dengan nama-nama seperti Iksan Pratama, pemain terbaik 2018 yang juga dulu membawa PSS promosi ke Liga 1. Ini comeback lagi ke PSS, disebut sebagai rumahnya, senang kembali ke rumah, dan kita tunggu masih sihirnya dia di Championship nanti. Terus ada juga Irfan Mofu, Pak. Ini dari PSIM musim lalu, striker. Oh Ini iya. memang musim lalu dia menyadari kalau posisinya akan kalah sama Rafinha, karena Rafinha begitu luar biasanya di Liga 2 musim lalu. Nah, musim ini saya berkeyakinan ini Irfan Mofu ini akan menunjukkan dia kembali, ya akan kembali ke top performnya bersama PSS. Dia terlecut dan mudah-mudahan rezekinya di PSIM musim lalu menular ke PSS, jadi membawa PSS promosi. Nah, ini mudah-mudahan jadi kenyataan. Nah, ini terus pemain-pemain asingnya, Pak, 3 pemain asing ini sesuai kuota di Championship ini juga luar biasa kalau kita sebut. 2 pemain dari musim lalu, Kleberson dan Tokantic, ini kita tahu sendiri kualitasnya seperti apa. Tokantic top skornya di PSS, Kleberson juga pemain belakang yang kaptennya PSS, leadershipnya luar biasa. Nah, ini masih mau bertahan. Kemudian ada satu lagi Frederick Injay dari Prancis. Ini tinggi sekali, bisa jadi attacking midfielder, bisa jadi defensive midfielder, posisi yang versatile yang bisa di beberapa posisi. Ini menarik sekali, dan menariknya ini pilihan langsung dari Peter Hustra, Pak. Nah, ini kalau dia sudah cocok kemungkinan akan nyetel untuk di timnya. Nah, ini yang kita sama-sama tunggu ini akan seperti apa. Nah, ini menarik juga, Pak. 19 Juli besok kita bisa lihat ini perkembangan PSS seperti apa, karena mereka akan menjalani pertandingan uji coba melawan Persebaya yang juga tim launching untuk Persebaya. Ini di Gelora Bung Tomo. Nanti kita akan saksikan juga, Pak. Kita bisa lihat seperti apa
progresnya PSS dengan pemain yang ada ini, karena kan skuadnya cukup mumpuni kalau untuk Ya. di Championship. Berarti kalau gitu kualitasnya tuh bisa dibilang tidak jauh beda dengan waktu kemarin di Di Liga Liga 1. 1 ya. Ya kan? Kalau dari pengamatan saya yang kemarin memang mengikuti juga di Liga 2, rekrutmennya ini malah justru lebih terarah sekarang ini. Jadi pembenahannya serius sepertinya. Jadi rekrutmennya, pelatih mau yang seperti apa, lihat videonya, oke, pelatih yang menentukan. Nah ini dengan harapannya dengan Histra yang menentukan banyak pemain ini, ditambah statementnya Histra beberapa waktu lalu tuh menariknya bilang gini Pak, meski di Championship di Liga 2 banyak pemain yang pengen gabung ke PSS. Hmm. Ini menarik juga. Jadi Ya, pilihannya akan banyak di PSS ini. berarti magnetnya PSS ini tetap kuat Luar gitu. biasa ya, kuat sekali untuk Meskipun dia sekarang di Championship, ya, tapi ya, pemain-pemain unggulan, pemain dengan kualitas bagus tetap ingin ingin bermain ingin gabung gabung. di PSS gitu. Ya, Wah, ini kabar yang menggembirakan ya berarti ya. yes. Menggembirakan ini berarti membawa potensi yang besar bagi PSS untuk bisa bangkit dan kembali ke Super League Liga Super 1 League, ya. betul, Liga 1 Super League. Ya, betul sekali, Pak. Ya. Nah, memang kalau kita lihat juga memang menarik juga di musim ini terkait perekrutan pemain tadi, Pak John. Jadi PSS ini nggak lagi bekerja sama dengan satu agen seperti musim-musim sebelumnya. Jadi memang multi agen. Jadi pilihan pemainnya sangat besar juga, Pak. Sangat banyak ya. juga. Jadi agen tidak bisa ngatur Ya, nggak bisa intervensi macam-macam nih. Ya, harus bersaing juga dengan agen lain. Ya, menunjukkan pemain-pemain yang terbaik ke PSS. Nah, ini Karena belajar dari pengalaman tahun lalu berarti. ya akan sangat sehat Pak untuk tim PSS. Pilihannya banyak, kemudian opsinya juga banyak, lebih banyak. Nah ini yang mulai terlihat karena memang di latihan-latihannya juga sekarang lebih Bustra memimpin langsung, meskipun kita tahu pelatih kepalanya adalah Ansari Lubis, tapi kolaborasinya dengan Bustra ini sudah terjadi sejak musim lalu. Jadi Bustra bisa memimpin tim dengan baik, mau turun langsung dan bisa implementasi dengan baik pemainnya. Dia nggak segan untuk menyetop, mauku seperti ini. Nah itu terjadi dan lebih lost daripada musim lalu. Seperti yang statementnya beberapa waktu lalu, Yusra bilang bahwa tidak masalah aku mau di Liga 1, di Liga 2, di Liga 3. Untukku sama, persiapan ini harus serius, kami harus memenangkan pertandingan setiap pekannya dan kembali ke tempat yang seharusnya di Liga 1 Ya. di Super League. Seperti itu. Sebetulnya pelatih kepalanya Ansari Lubis ya. Ya. Itu sebetulnya juga prestasinya juga. Ya, Pak. Waktu dulu kan pernah pelatih. Itu legenda hidup kalau untuk sepak bola Indonesia ya. Pelatih Persib juga kan masalah itu. No. Persipan. Dia itu sebelum jadi datang ke PSS itu memegang SMS Medan, Pak, dan cukup baik juga di situ. Dulu waktu jadi pemain juga kita tahu seperti apa skillnya Ansari Lubis. Ya, dia legenda hidup untuk Indonesia, timnas juga. Nah ini bisa dibawa sebenarnya. Memang karena ketatnya persaingan musim lalu di liga sebelumnya, jadi memang sekarang dia banyak belajar jadi asisten pelatih. Nah, sekarang musim ini karena regulasi di Championship harus pelatih itu WNI, maka Ansari yang tampil sebagai pelatih kepala, berkolaborasi dengan Peter Histra. Jadi kan kolaborasinya juga sebetulnya bukan kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng, Pak, sebenarnya. Kalau kita lihat. Kalau gitu muncul optimisme ya dari para pendukung PSS. Ya. Saya pikir pendukung PSS tidak hanya di Sleman, di IE banyak. Di IE, di luar di IE pun banyak juga. Ya. Oke, gitu ya. Terus ini kan tanggal 19 tadi. Ya. Kan Ada friendly match melawan Persebaya. Ada latih tanding lah gitu ya dengan Persebaya. Ya. Ini bisa kita bayangkan nih. Karena Persebaya ini kan juga persiapannya juga luar biasa. Ya, luar biasa. Mereka sudah ke Australia. Ya. Kita lihat di main di sana juga. Ya. Ini berarti warga Sleman dan sekitarnya dan Jogja juga ini bisa lihat kemungkinan disiarkan itu ya. Disiarkan di televisi dan juga cukup banyak yang ke Surabaya karena memang hubungannya kan erat, Pak, antara teman-teman di Surabaya dan di Sleman ini hubungannya baik. Jadi
ini menyambung silaturahmi begitu dari Oh gitu. musim-musim sebelumnya memang kerap kali Persibaya yang ke sini ke Sleman ataupun PSS yang ke GPT. Nah ini hal yang menarik Pak. Ya, ya. Persaudaraan ini kan mudah-mudahan jadi menunjukkan juga bahwa supporter di Indonesia juga sudah jauh lebih dewasa sekarang, juga lebih baik sekarang dan ya bisa bersatu untuk sepak Ya, bola. ya. Kemanusiaan di atas apapun sudah tidak lagi. Amin, amin. Ya, itu yang terjadi. Nah, balik Pak ke PSS ini memang dengan adanya tadi kita kembali ke multi agen tadi, ke banyaknya agen yang ada, pilihan pemainnya jadi lebih banyak dan sudah terlihat di beberapa latihan juga salah satu agen itu memantau secara langsung anak buahnya. Jadi memang seperti yang kita sebenarnya kita sempat sebutkan juga Pak di kita Sebelum. membahas PSS sebelumnya, Ya. Munial Agency. Nah itu kemarin dia membawa beberapa pemain termasuk Iksan Pratama itu. Oh. Nah ini yang dia cukup terkenal kalau di agensi dan pemain-pemainnya cukup dijaga berkualitas. Nah ini yang harapannya juga membawa pengaruh positif ke PSS dengan banyaknya agen, banyaknya pilihan. Nah itu ya itu tadi Pak seperti kita bahas juga di sebelumnya bahwa nggak ada alasan untuk berlama-lama di Liga 2 di Championship. Oke, dari segi squad ini tampaknya manajemen menjawab sudah ya. Ya, ya, Menjawab evaluasi betul. evaluasi, kemudian menjawab dengan squad yang berkualitas. Ya. Tinggal sekarang kesiapan sisa waktu untuk pertandingan pembukaan ya. Kita Ya. belum tahu kan karena belum Ya, ada belum ada di jadwalnya. jadwalnya. Ya. Terus juga nih yang paling penting nih berada di grup mana kan? Ya. Diambil satu-satu ya Pak yang langsung promosi soalnya. Iya kan? Kan ada tiga yang turun kemarin kan. Terus ini grupnya ada cuma 2 kan. Nah, ini berada di grup kita istilahnya kalau dulu Timur dan Barat ya. Timur dan Barat kan. Nggak tahu istilahnya masih Timur dan Barat Mungkin atau akan diambil Timur dan Barat juga. masuk mana kan. Ini persoalannya kan PS ini berada di tengah ya mungkin ya. Ya, PSS berada di tengah. Bisa. Ada itu Pak, memang lawan-lawannya cukup berat juga nih. Sekarang lawan-lawan berat itu lagi pada TC di Jogja semua. Barito Putra, Barito Putra terus Persipura juga di sini. ya. Di sini juga. Lo kan bisa ngeliat cara lihat. Mereka kayaknya saling intip apa ya? Bisa jadi saling intip atau mengamati Terus kekuatan. latihannya di Jogja itu lo padahal Ya. ada calon lawan itu. Mungkin itu Pak, mungkin itu. Persipura kan kita tahu bahwa sekarang sponsorshipnya adalah orang yang ada di balik PSBS musim Ya. lalu dan musim sebelumnya kan. Nah, ini juga serius sekali persiapannya, pemain-pemainnya juga boyongan dari Biak ke Persipura. Ya. Mereka mau dari Liga 1 ke Liga 2. Nah ini kan kekuatan yang nggak bisa kita anggap enteng meskipun Ya. sempat dari manajemennya Persipura itu mengatakan bahwa kami seperti ini tidak serta-merta langsung bisa naik loh ya, tapi kami menuju ke arah situ. Mereka sampai terang-terangan untuk bahwa ingin mendapat 5 bintang terlebih dahulu sebelum Persib Bandung. Jadi duluan mereka masih ingin juara Liga 1 duluan daripada Persib Bandung untuk yang kelima kalinya. Nah ini yang kita tunggu juga menarik. Ya memang akan sangat seru Pak persaingan di Championship tahun ini. Terus kemudian memang PSS lebih siap, persiapannya juga lebih panjang kalau kita tahu, meskipun September itu belum tahu kapan akan berkompetisi, tapi PSS sudah terus latihan setiap hari di masa ini. Jadi kalau melihat tadi penjelasan dari awal itu Ya. kemampuan squadnya sudah luar biasa, kemudian pelatihnya tetap dipertahankan, juga pemilihan pemain dengan persaingan agen kan. Ya. Saya bisa disimpulkan bahwa ini soal menjadi ranking 1 di grup itu sudah menjadi keharusan Ya, itu kan. sangat mungkin, sangat mungkin. Begitu. Oh ya Pak, ada satu lagi yang lupa kita bahas ini. Kemarin kita belum bahas juga kan, setelah Pak Gusti Randa ini kan sudah tidak lagi presiden direktur. Sekarang direkturnya itu pengambilan keputusannya diambil secara kolektif kolegial 2 direktur. Mas Yoni Arseto ini pria asli Sleman
sudah tahu akarnya Sleman seharusnya, dan Bu Tita Serena ini, beliau ini ahli keuangan yang mungkin ditunjuk Pak Agus Projo untuk berada di PSS. Nah, mengatur PSS ini. Nah, ini keputusannya ada di dua ini, kolektif kolegial ini, mudah-mudahan bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dengan baik dan menciptakan tim yang kondusif secara keseluruhan. Ini penting sekali kan Pak untuk perjalanan di Liga 2. Apalagi sempat kita bahas juga kan Pak John, Liga 2 musim ini, Championship musim ini akan lebih berat, lebih ketat, lebih apa, persaingannya lebih, karena cuma diambil satu yang langsung untuk promosi. Kalau gitu saya lihat dari kesiapan, kemudian tadi semangat dari manajemen menjawab pertanyaan dari teman-teman supporter. Dan saya sudah bisa bayangkan nih, kemungkinan nih stadion akan dipenuhi kembali oleh pendukung PSS ini. Ya, tentu saja, apalagi kan rumahnya sudah kembali ya Pak Harjo ya. Ekspektasinya cukup tinggi. Ya, ekspektasinya juga cukup tinggi. Skuadnya juga bagus-bagus semua. Bagus, ya. Oke. Ya, kita tunggu Pak, bareng-bareng ini. Saya juga sangat penasaran dan menunggu-nunggu kiprah PSS di musim ini, karena pemainnya bagus, pelatihnya bagus, supporternya bagus, stadionnya bagus. Ini sudah komplit sebenarnya. Manajemennya mulai berbenah ya dalam dari perjalanan saat ini. Nah, ini mudah-mudahan sih komplit sebenarnya, paket komplit PSS. Jadwalnya belum keluar ya? Sepertinya belum keluar. Belum keluar. Ya. Kita masih menunggu. Tapi pemainnya dua masih dipakai oleh Timnas. Ya, betul. Tambah lagi ada itu Hoki Caraka dan Dominikus Dion. Ini masih muda, dua-duanya masih punya potensi dan sering bermain inti sejak musim lalu. Wah, ini mungkin akan benar-benar ngangkat tim ini Pak. Kita lihat nanti Hoki Caraka di malam ini main ini. Ya. Timnas U23 kan dari Piala AFF malam ini. Mulai malam ini ya. Ya, ini kita rekam ini tanggal 15 Juli Pak. 15 Juli. Ya. Kita sama-sama tunggu ini Pak. Ya. Saya sudah tidak sabar juga melihat dua-duanya ini. Dua-duanya ya kita harapkan bisa menunjukkan kualitasnya sehingga berperan di timnas ya, sehingga nanti kedepannya bisa menjadi bagian utama dari PSS. Betul. Bangkit kembali ke Super League ya. Ya. Dan perlu kita itu Pak highlight juga, dua-duanya adalah pemuda asli Jogja. Dion asli Sleman, Hoki asli Gunung Kidul. Nah, ini kita patut sangat berbangga kalau Jogja punya dua wakil di AFF ini. Tadi kita sering bicara soal EPA, soal generasi, itu berarti ini menjadi contoh. Ya, pelancut anak-anak di bawahnya dia. Ternyata siswa atau istilahnya anak Jogja itu bisa punya kualitas. Ya, ini yang membuat semangat sih. Yang sering dibicarakan memang selama ini sering masuk timnas hanya si Hoki Caraka. Jadi siapa tahu nanti dia juga mewarnai juga. Yes, setuju Pak. Ya, kita tunggu Pak PSS Sleman seperti apa musim ini. Karena memang skuadnya aduhai kalau skuadnya aduhai. Benar-benar luar biasa, komplit di segala sisi. Terus kemudian beberapa pemain yang cedera juga sudah mulai menunjukkan progres baik. Fahrudin Arianto sangat berpengalaman di belakang, ini buat dengan Kleberson luar biasa. Kim Jeffrey Kurniawan juga sudah mulai latihan utuh bersama tim. Nah, ini sudah sembuh, ini mungkin bisa jadi kekuatan baru, dan ya ini mereka sudah tahu karakter PSS Sleman, jadi sudah PSS yang truly PSS yang sebenarnya akan muncul di Championship nanti. Jadi tinggal kuat udah oke, tinggal namanya konsistensi di chemistry-nya diracik dengan baik, pasti jadi. Karena kan istilahnya itu kan tidak ada sekitar 3 putaran ya. Ya, 3 putaran, 3 pertemuan. Cukup lama ini 3 putaran dalam jumlahnya berapa terus? Jumlah timnya per grup itu 10 tim sepertinya Pak. 10 tim ya. Tapi 3 putaran kan. Ya. Jadi energinya juga dibutuhkan 27 pertandingan. 27 pertandingan. Ya. Nah, ini juga konsistensinya itu jangan sampai melepas tadi. Betul. Pertandingan itu pun jangan dilepas. Ya, semua pertandingan penting. Entah itu di luar kandang apa dalam kandang.
lawan tim underdog atau tim unggulan itu Harus gas. harus gas semua Ya. ya. Sekali lepas ya ini risiko kan gitu kan. Resiko. Ya, tidak, jangan sampai lepas dari peringkat 1 kan. Ya, mungkin akan ngejarnya susah ya. Peringkat 2 kan harus playoff lagi kan. Ya, betul. Ya. Ya, kita tunggu Pak John. Ya, Seru membicarakan PSS Sleman ini. oke. Seru. Kita bincang lagi untuk episode berikutnya Ya, lagi. kita bahas-bahas lagi lebih detail lagi nanti. Setiap episode pasti ada update baru. Ya, ada update baru karena tim kan terus berjalan. Oke. Oke. Oke teman-teman semua, bincang-bincang kita dengan Mas Herminanto Ya. terkait dengan PSS PSS Sleman. Sleman. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya, sehingga rubrik kita semakin berkembang. Oke, sampai jumpa dalam episode berikutnya. Dadah, jumpa lagi di Japan Garis ya. Yuk. Dadah.